Sama seperti Kamen Rider, penayangan Super Sentai juga bakalan libur minggu depan tanggal 16 Maret 2025. Episode kelima Gojuja bakalan tayangnya itu tanggal 23 Maret 2025 ya. Pendapat di awal buat episode ini gimana? Ya lumayan lah, bagus. Lebih baik dibanding 2 episode sebelumnya yang bikin mencret. Jadi langsung aja yuk kita bahas number 1 Sentai Gojuja episode keempat. Episode ini berfokus ke member Gojuja lainnya bernama Kinjiro Takehara aka Goju Eagle. Kemarin dia itu sempat ikutan gelut tipis-tipis dan di akhir episode kemarin yang mengejutkan, sosok yang ada di balik Goju Eagle ini adalah seorang kakek-kakek berusia 87 tahun. Nah, diceritain lebihnya itu di episode kali ini. Buat pengawalan episode kali ini, Anda tuh harus acung jempol lah. Pengawalan yang cukup baik dimana fokusnya ya cuman ke karakter Kinjiro Takehara ini, si kakek-kakek berumur 87 tahun. Jadi kehidupan dia, keluarga dia, dan momen saat menjalin kontrak dengan Tega Sword. Nah, gini dong, gak susah kan? Coba kalian bandingkan sama episode-episode yang langsung gado-gado, yang Goju Leon sama Goju Tyranno itu langsung didebutin dalam satu episode, dimana mereka itu gak ada backstory-nya juga. Ya, Anda paham sih teman-teman ya, pasti bakal diceritain di episode selanjutnya. Cuman kan untuk pengawalannya ini kan ya, untuk perkenalannya. Nah, andai aja bisa diralat lagi, episode 2 itu fokus ke Goju Leon, sedangkan episode 3 itu fokus ke Goju Tyranno. Jadi nggak usah dimunculin dulu itu Universe Don Momotaro ya. Ya itu pasti bakalan lebih baik. Nama original si kakek ini adalah Takehara Joji. Berusia 87 tahun, udah punya cucu dan juga istrinya sudah meninggal. Punya karakteristik selalu bersemangat dan selalu bersikap positif walau sudah cukup tua. Cuman sering berselisih juga sama cucunya, makanya sering dibilang agak keras kepala ini ya. Sampai suatu ketika saat dia lagi ngurus tanaman bonsainya, dia itu menemukan Goju Eagle Ring yang tersangkut di situ. Agak beda sama Tono yang diteleport ke kuburan robot dulu teman-teman ya, dan juga ketemu sama Buraidan ya. Nah, di sini berarti member dan juga universe Sentai lain itu ya seperti ini gitu penerapannya. Mungkin ya menemukan cincin. Dan ketika cincinnya itu dipegang, si kakek langsung berpindah dimensi dan berhadapan langsung dengan Tega Sword. Tega Sword sebagai sosok yang agung menanyakan, "Sebutkan permintaanmu." Udah kayak Shenlong di Dragon Ball aja. Di sini si kakek menyebutkan keinginannya untuk bisa menjadi lebih muda lagi. Alasannya juga karena ia itu belum benar-benar menikmati masa mudanya dan ingin bergabung dengan orang-orang yang suka berpesta. Dan langsung dikabulkan oleh Tega Sword. Nah, loh. Tapi ada conditionnya di sini. Jika si Joji ini ingin mempertahankan tubuh mudanya ini, dia itu harus mengumpulkan semua cincin. Yang berarti ya menangin si Battle Royale-nya gitu ya. Beda sama Tono, dia itu dibilang di awal kan ya, "Oh, gua tuh nggak punya keinginan apa-apa." Jadinya nggak ada yang diwujudkan di awal. Penasaran gitu kalau member lain minta apa yang langsung diwujudkan sama seperti kayak si kakek Joji ini. Jadi hati-hati guys. Soal ini bisa jadi ada faktor ya tidak konsisten gitu teman-teman ya. Jadi memang kita tuh agak bingung ya. Karena memang si Tono juga seperti itu perbandingannya ya. Tidak punya keinginan di awal. Apalagi di episode sebelumnya juga kita udah dikasih info penting. Jika seseorang sudah menggunakan cincin, ya dia itu akan punya kemampuan spesial ya. Seperti Tono di penciuman, Rikuo di pendengaran, dan lain-lain ya. Nah, ini kemauan dan juga kemampuan dari pemegang cincin itu berbeda ya. Sekali lagi ini berbeda. Kalau mau dibikin simple kan ya udah gitu, keinginannya itu baru terkabul setelah memenangkan kompetisi Sentai Ring ini. Cuman kan ini langsung diwujudkan teman-teman ya. Cuman memang ada efek sampingnya. Setelah jangka waktu beberapa lama, tubuh Joji bakalan kembali ke yang tua. Solusinya gimana? Harus makan telur. Ini ambil kocaknya aja lah ya. Karena telur itu mengandung gizi yang tinggi ya. Jadi bikin dia itu jadi muda kembali ya. Jadi memanfaatkan tubuh mudanya ini, si Joji juga kembali bersekolah. Sekolah lagi si kakek. Kocaknya dia itu malah satu sekolah bareng sama cucunya. Dan biar nggak terlalu curiga, dia itu sedikit mengubah namanya menjadi Takehara Kinjiro. Nah, di sini sama salah satu teman kelasnya Kinjiro, diajakin nongkrong di atas atap sekolah. Ya, ini mestinya tuh nggak boleh ya. Tapi si teman sekelasnya yang kelihatan bandel ini sampai punya kunci buat mengakses atap sekolah. Kinjiro sebenarnya udah agak seneng-seneng gitu. Kan memang keinginan dia itu jadi muda dan ikutan pesta gitu ya dan lain-lain ya. Karena emang ini kan yang dia mau lah pokoknya. Jadi menikmati masa muda dengan bandel-bandel yang kayak begini. Tapi dia itu malah marahin teman sekelasnya ini dan ngingetin kalau ini tuh perbuatan yang salah. Secara intinya, jiwa bapak-bapak sepuhnya itu nggak bisa dihilangkan. Walau dalam hati udah pengen menikmati masa muda lagi.
Yang menarik adalah ketika si Kinjiro ini berinteraksi dengan cucunya sendiri yang bernama Futoshi. Momen ini dimanfaatkan oleh Kinjiro untuk menanyakan soal keluarga Futoshi, yang berarti adalah keluarga dia sendiri. Ya karena sebelumnya ya si Futoshi ini emang suka berselisih kan ya dengan kakeknya, yang berarti dengan Kinjiro sendiri kan ya. Si Futoshi ini tuh agak sebel katanya sama si kakeknya. Sekarang kan keberadaan si kakek lagi dianggap kabur dari rumah, padahal emang lagi jadi muda. Si Futoshi ini tuh malah lega katanya si kakeknya kabur ini ya. Si Kinjiro nggak tahan juga, soalnya ini kan diri dia sendiri yang dikatain. Berselisihlah dia sama si Futoshi, sama cucunya sendiri. Keluar lagi lah sikap bapak dan kakeknya dari si Kinjiro ini dan berujung ke Sentai ringnya yang dibuang ke sungai, seakan membatalkan kontraknya juga dengan Tega Sword. Ada lagi yang perlu kita saluti. Anda sebenarnya agak skeptis sama aktor yang berperan jadi si Kinjiro aka Goju Eagle ini bahkan dari sebelum tayang. Apa pula gitu ya, rambut mirip Hotaro, jangan-jangan sifatnya itu sama, ceria, naif kebangetan dan lain-lain. Udah bosen banget Anda sama karakter seperti itu. Tapi setelah lihat di episode 4 ini, wow, Kinjiro itu benar-benar berhasil gitu ya memerankan karakter seorang anak muda, tapi sifatnya itu seperti bapak-bapak. Jadi nggak cuma sekali dua kali guys ya, tapi sampai ke minor-minor detailnya dari cara jalan, pelafalan suara, semuanya itu dapat. Tuh, itu poin plus berikutnya. Kinjiro ya jadi curhat ke Tono. Tono ngasih POV-nya sebagai anak yang lebih muda, dimana itu ya cuman egonya si Kinjiro aja gitu yang main. Soal ini diterima sama si Kinjiro, tapi kayak terlihat gengsi gitu ya buat nerima nasihat soal ini. Ya namanya juga orang tua, mana mau dinasehatin sama anak muda. Apalagi udah kakek-kakek ya, jelas lah merasa lebih sepuh gitu ya. Percakapannya cukup nice, momen deep talk kayak gini tuh cukup perlu loh ya, setelah dari kemarin Gojuja itu terlalu meledak-ledak dengan pacingnya yang super cepat. Poin plus lagi. Tercipta monster baru di episode ini dan yang tubuhnya dipakai jadi monsternya itu siapa? Jadi temannya si Kinjiro yang ngajakin ke atap tadi yang agak bandel itu ya. Soal ini lagi-lagi belum dapat ya, soal hasrat dari dalam diri manusianya nggak digali terlalu dalam. Seperti yang Anda bilang kemarin kayak cuman gumaman, tapi ya tiba-tiba jadi monster secepat kilat. Monsternya bernama Party People No One. Dari namanya aja udah jelas, tukang party ini monster ya, tukang pesta. Kalian tahu pengisi suara monster ini siapa? Voice actor terkenal lagi, yaitu Makoto Furukawa. Paling terkenal perannya itu ngisi suara Saitama si botak di anime One Punch Man. Kemampuan monster ini tuh memaksa orang-orang yang pada inosen buat pada pesta dan bergoyang. Dimana monster ini juga memunculkan lampu disco besar sebagai salah satu power source-nya. Dimana outfit Tono, Rikuo, dan juga Byakuya berubah menjadi baju pesta dan tidak dapat berubah menjadi Gojuja. Jadi ya pesta aja terus sampai modar ya. Setelah orang-orangnya joget-joget sampai kecapean, baru diserap ke si bola disco tadi ya. Di sini tapi terjadi momen damai antara si Kinjiro dengan Futoshi. Diawali dengan Kinjiro yang memulai tindakan untuk melindungi cucunya ketika hendak diserang sama si monsternya, dimana terungkap ternyata yang Futoshi bilang tadi sebelumnya itu tidak benar. Sebenarnya dia itu sangat mencintai ya dan juga peduli dengan si kakeknya ini. Tapi ini dua arah bagusnya, dimana si Kinjiro dan cucunya ini tuh saling memaafkan satu sama lain. Jadi nggak cuma satu arah doang gitu ya. Kinjiro juga teringat dengan kematian istrinya yang bermandat sebelum kematiannya, yaitu soal hidup sesuai dengan kehendaknya Kinjiro. Dan inilah dia perubahan Kinjiro menjadi Goju Eagle. Sentai yang udah dibuang tadi bisa balik lagi. Masuk akal aja ya, karena ini udah bukan soal kontrak doang ya yang Anda tangkep ya, tapi kehendak Kinjiro yang beresonasi dengan si Sentai ringnya. Jadi ada kemauan yang kuat gitu. Ada announcement-nya seperti biasa yang seperti kayak di ring tinju ya. Terus juga ada yang orang teriak-teriak itu. Cuman kan dari kemarin ya 3 episode berturut-turut kita diliatinnya sama Goju Wolf mulu. Kali ini Goju Eagle yang dapat highlightnya melawan Party People No One. Di sini glutnya dibikin agak fun ya, karena kan monster yang dilawannya itu temanya pesta. Jadi ada joget-jogetnya juga. Bukan joget masa kini, tapi di sini si Kinjiro aka Goju Eagle tuh malah joget bapak-bapak. Karena kan memang sosok aslinya sekali lagi kakek-kakek. Jadi bukan yang kayak apa ya, dugem gitu atau gimana gitu ya, tapi ini joget jadul aja gitu ya. Ini memberikan celah agar Goju Eagle bisa menyerang lampu diskonya, membebaskan orang-orang, dan 3 member Gojuja lainnya bisa berubah. Jadi total ada 4 Gojuja yang beraksi di scene ini. Ya udah,
tinggal selesain pertarungannya. Ada 2 robot raksasa yang beraksi di sini dari Buraidan. Jadi ini ada 2 kerocot tingkat atas yang helmet loncengnya itu warna emas guys ya. Dimana mereka itu punya 2 elemen, api dan juga es. Nah di bagian ini Ana akui gelutnya cukup unik dan juga lucu. Jadi diawali sama Tono yang pakai Tega Sword Red kan ya. Terus gantian jadi Tega Sword Blue. Terus gantian lagi jadi Tega Sword Yellow ya. Berarti yang kita tahu Tega Sword itu cuma satu seperti ini. Berganti-ganti ornamen tergantung siapa usernya. Jadi bener-bener single robot yang hanya bisa dipakai sama seorang ya. Belum ada gatai robo lah di fase ini ya. Jadi ya lucu aja gitu ya ketika ganti-ganti si user-usernya itu kelempar dengan pose yang lucu-lucu. Dimana pas ganti-gantian ini memang keren. Mereka itu mengeluarkan ability masing-masing. Tapi please lah. Ini poin minusnya guys ya. Itu ekspresinya. Kayak ngeden semua pak. Gak cuman Tono doang ya ini ya. Si Rikuo sama si Ryugi Byakuya juga. Ngeluarin jurus tapi muka pada datar semua gitu. Itu salah satu kekurangannya ya. Kalian lihat sendirilah dan perhatikanlah kalau nonton ya. Jadi nggak usah sampai ngedetail banget juga pasti ngeliat lah soal ini ya. Goju Eagle one-on-one sama monsternya. Berhasil dikalahkan. Dan kayaknya semua finishing setiap member Gojuja ya kayak gini. Keluar efek dan combo ala-ala game Tekken. Dimana teman sekelas si Kinjiro juga berhasil diselamatkan di sini. Dan di battle ini Goju Eagle pemenangnya. Episode ini ditutup dengan cukup manis. Jadi cucunya si Kinjiro yaitu si Futoshi mengutarakan passion dan keinginannya di bidang seni ke ayahnya. Alih-alih menentang, ayahnya itu malah balik ngedukung kemauan Futoshi ini. Ditambah, Kinjiro juga pura-pura memberikan surat kepada anak dan cucunya ini. Jadi suratnya pura-pura dari Joji yang bilang dia itu baik-baik aja. Padahal dia sendiri kan itu ya. Dan dia itu ya lagi mau bertualang lah, jelas lah ya. Dengan tubuh mudanya itu ya. Futoshi juga mengungkapkan beberapa kata-kata manis soal kakeknya. Yang membuat Kinjiro yang denger langsung juga jadi terharu. Manis aja gitu ya. Kakek, anak, cucu ada semua dalam satu scene seperti ini. Dan ketika Kinjiro pergi, Futoshi juga seperti melihat sosok yang sama seperti Joji, kakeknya. Ya kan emang dia sendiri ya. Cuman dapatlah soal ini terapannya ya. Tono melihat momen manis ini dan akhirnya ya kita diperlihatkan dengan foto keluarga saat Tono itu masih kecil. Kalau yang Anda lihat di situ ada kakak laki-lakinya, ada ibunya dan ayahnya. Yang sepertinya kita itu akan diceritakan nanti seiring ceritanya itu berjalan. Dan masih soal keluarga-keluarga nih ya. Karena akhir episode juga diperlihatkan lagi waifu kita semua, Sumino Ichikawa yang sepertinya punya misi untuk mencari adiknya yang masih kecil bernama Ichikawa Oto. Poin plus lagi, semuanya itu dibikin nyambung dan konteksnya itu masih keluarga. Masih bahas Sumino Ichikawa nih, Anda nggak akan kelupaan. Di episode ini, dia sebagai seorang detektif diperlihatkan sedang menginvestigasi, membuntuti, dan ngelabrak seorang jaksa yang berkaitan dengan adiknya bernama Oto tadi. Yang mengejutkan, si jaksa ini ternyata adalah seorang Universe Warrior, yaitu Ryusol Red. Oke, bentar ya. Bahas lagi soal Universe Warrior nih. Dari kemarin Ana udah sering banget bahas panjang lebar soal ini. Dari si Bun Red, Akataya yang jadi Kuwagata Ouja. Terus kemarin itu Ultraman Trejeyar jadi Don Momotaro. Sekarang kesini. Ana mau wanti-wanti aja soal ekspektasi yang kayaknya harus kita kurangin dan rendahin lagi. Karena kalau kalian lihat, ini siapa Ryusol Red-nya? Anda coba cek case-nya kan ya. Dia siapa? Track recordnya di Toku juga kagak ada. Yang memunculkan kemungkinan gak akan semua case-case yang jadi Universe Warrior itu alumnus Toku. Dah gitu. Begitu guys. Mungkin ini bagian yang agak sedikit mengecewakan ya. Apalagi banyak bagian yang dipersimpel juga kan. Dimana kan udah ada beberapa member Gojuja ataupun Universe Warrior Sentai yang punya Sentai ring lain. Kayak kemarin nih, misalkan Don Momotaro pakai Sentai Ring Jetman kan ya. Yang berarti nanti nggak akan ada Red Hawk yang muncul beserta cast siapa yang hadir. Begitu ya. Aduh, siapa ini ya? Tadinya udah mau berantem kan ya dengan Sumino yang berubah menjadi Goju Unicorn. Tapi tidak bisa. Nah, kenapa tidak bisa? Ini yang jadi pertanyaan guys. Padahal kan udah bikin kontrak ya dan udah punya cincinnya juga. Nah, makanya soal ada resonansi diri juga mungkin aja bisa nyambung di sini ya. Seperti Goju Eagle tadi. Walaupun ringnya itu udah dibuang, tapi tetap balik lagi ke dia dan bisa berubah. Jadinya ya dilawannya di sini sama si Universe Don Momotaro, si Perdana Menteri muda kemarin ya. Battle-nya oke punya juga loh di sini guys ya, dan dihabisinnya pakai Sentai Ring Time Ranger.
Setelah dikalahkan juga tidak ada konsekuensi yang berarti gimana banget ya. Jadi nggak tiba-tiba usernya itu mati guys ya. Ya udah cuman unhensin aja dan mungkin Sentai Ring-nya itu direbut sama pemenangnya. Nih Ana ada prediksi sedikit nih guys. Jadi nanti ke episode kedepannya ada kemungkinan si Perdana Menteri ini yang mungkin juga terlihat mencurigakan dan juga haus atensi akan membuang si Sumino Ichikawa ini. Ya pokoknya terbuang lah ya. Soalnya ya mencurigakan aja gitu ya. Dan episode selanjutnya barulah Sumino berhasil berubah menjadi Gojo Unicorn. Dimana kita akan diperlihatkan dengan aksi-aksinya. Dan ada harapan sih semoga episode minggu depan penerapannya seperti ini. Fokus aja ke satu member dengan cerita-ceritanya. Niscaya episodenya akan lebih baik. Gak cuman itu aja, tapi 5 member Gojuja juga nanti bakalan berkumpul guys. Lengkap 5-5-nya beraksi bersama. Apakah episode selanjutnya itu akan jadi akhir pembahasan Ana buat Gojuja ini? Kita lihat saja. 2 minggu lagi guys ya episode selanjutnya. Ditunggu dengan sabar. Secara intinya, Ana tuh nggak neko-neko pak. Nggak ngelit juga. Ya sesuai dengan tayangannya aja. Kalau bagus ya tak bilang bagus, kalau jelek ya jelek. Seperti episode ini yang cukup berhasil memperlihatkan banyak poin positif yang cukup drastis ya. Bukan karena udah keburu nge-head jadinya yang baik-baiknya itu kagak dilihat. Tetap Ana sampaikan di sini. Nah, kalau menurut kalian gimana untuk episode ini? Ana juga tunggu ya komentar-komentar dari kalian. Siapa tahu ada juga poin plus dari kalian yang mau diutarakan. Terima kasih banyak yang sudah menyimak pembahasannya. 2 minggu lagi waifu kita akan berubah menjadi Gojo Unicorn. Ditunggu dengan sabar dan juga pasti dibahas. Masih dibahas guys ya. Untuk yang seterusnya kita lihat nanti ya. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Penuhkan kolom komentar pastinya ya sebelum nanti penayangan episode selanjutnya. Bye-bye guys.